kita menemani Anda dalam season kedua dalam program Mutiara Kalbu. Mutiara Kalbu dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Puji syukur atas nikmat Allah kembali hadir bersama Anda, narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur di siang hari ini bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di kesempatan Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sehat selalu bersemangat ya Pak Ustadz. Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, kajian kita hari ini akan berbicara tentang ilmu fikih dan juga ilmu hadis ya Pak Ustadz. PS ilmu hadis. Dan ini sangat luar biasa sekali. Mungkin banyak di antara kita yang justru nol sekali tentang ilmu-ilmu seperti ini. Mudah-mudahan hari ini kita tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Insya Allah. Mutiara Kalbu. Jadi rindu suasana itu. Suasananya Pak Ustadz Saiful Anwar. Suasana itu nanti muncul lagi insya Allah akhir Kamis, periode Kamis nanti Pak Ustadz ya. Kita akan undang masyarakat Oku Timur yang mau ikutan bergabung dalam Mutiara Kalbu Majelis Taklim juga. Nah para pendengar dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Kalbu kali ini kita juga akan mengundang Anda bergabung melalui layanan telepon 0735 481 800 ataupun di layanan SMS-nya di 0811 7241 800, berlaku juga untuk WhatsApp-nya. Nah, jadi sebelum kita buka layanan telepon SMS, kita akan dengarkan terlebih dahulu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Susilo Utomo berkenaan dengan tema kita hari ini tentang fikih dan juga hadis. Seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola. Jazallah Sayyidana Muhammad dan anna kharang jazallah Sayyidana Muhammad dan anna mahu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio BKM sejangkau siar dimanapun jenengan semua berada, khusus seputaran Kambang bapak-bapak, ibu-ibu seputaran Kambang, khusus lagi di Dusun Seroja. Insya Allah semua kita orang-orang yang diberkahi Allah. Kenapa? Karena beliau-beliau kemarin datang ke rumah Mbak untuk bersilaturahim, dan insya Allah akan mengadakan acara pengajian di sana insya Allah, dan kita ke sana Mbak insya Allah. Insya Allah. Makanya saya juga punya angan-angan Mbak, kapan BKM ini punya acara di daerah-daerah terpencil gitu. Insya Allah ya, asal ada undangan ya. Oke, ya kaum muslimin wa muslimat dimanapun jenengan berada, boleh mengundang BKM kok. Misal nih Mbak Yola sama Mbak Sri diundang misal di acara tersebut, kemudian nanti yang mengisi apakah di antara kita ustadz-ustadz yang di BKM gitu. Insya Allah luar biasa, biar mengerti wajah-wajah penyiar, bukan hanya suaranya saja gitu kan. Terima kasih. Jadi boleh undang MC-nya. Promosi ini Mbak. Oke, boleh. Oke, sementara ini baru saya kemarin Mbak diundang ke sana insya Allah. Baik, hari ini kita akan mengkaji, dan kajian hari ini masih ada sambungnya, masih ada sinkronnya dengan pengkajian kita yang tempo hari tentang bagaimana hadis ya, bagaimana seorang yang punya satu hadis dan kemudian diambil satu hukum, bagaimana sebenarnya. Kita akan kupas di kesempatan yang baik ini. Beliau Ibu Halimah insya Allah mendengarkan. Kalaupun toh tidak mendengarkan, bisa mungkin saudara-saudara yang kenal dengan Bu Halimah bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan ini.
karena ini masih berkaitan dengan pertanyaan beliau kemarin. Yang jelas bahwa hari ini akan mengupas tentang bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi tentang ilmu hadis dan ilmu fikih. Misal nih, dalam ilmu hadis mengatakan A, sementara ilmu fikih mengatakan B. Mana yang kita dahulukan? Ilmu hadis apa ilmu fikih? Seperti itu. Terus bagaimana sebenarnya gambaran-gambaran terhadap pemahaman dalam ilmu fikih? Gambaran-gambaran pemahaman ilmu hadis dan lain sebagainya. Insya Allah walaupun waktunya tidak terlalu lama, kita akan bisa kemas dengan pemahaman yang sedemikian rupa. Kaum muslimin dan muslimat, Radio BKM, pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah ilmu fikih itu tujuan akhirnya adalah memproduksi hukum. Saya ulangi, ilmu fikih itu sebenarnya tugasnya memproduk hukum. Lalu ilmu hadis apa? Ilmu hadis itu hanya memeriksa kualitas sanad, perawinya, periwayatannya, kemudian matannya. Jadi dalam ilmu hadis itu harus didahului memahami dulu tentang ilmu matan dan ilmu sanad. Ilmu matan dan ilmu sanad itu hanya ada di dalam kitab Mustalahul Hadis. Nah itu, di dalam kitab Mustalahul Hadis itu nanti sampai juga menimbang perawi ini siapa, periwayat ini siapa, adakah hadis ini sampai kita dengar sekarang ini, adakah perawi yang dilewatinya itu ada orang yang bohong. Orang bohong sekali saja, hadis itu tidak dianggap hadis sahih. Bahkan sampai hadis maudhu nanti, hadis maudhu itu nggak dipakai, Mbak. Jadi dia lebih rendah daripada hadis dhaif. Hadis dhaif itu masih bisa dipakai oleh hujjah. Sebagian ulama lebih baik memakai hadis dhaif dibandingkan ijma' dan qiyas. Saking hebatnya hadis dhaif. Nah, kalau hadis ada sanadnya yang putus, ada sanadnya orang yang pernah berbohong, dilewati oleh orang yang pernah berbohong, hadis ini menjadi hadis maudhu. Hadis yang betul-betul tidak bisa dijadikan hujjah hukum. Ini, Mbak. Makanya ilmu hadis itu hanya bertugas melegalkan, atau kalau dalam bahasa kerennya itu mengkritik sanad hadis itu. Benar-benar enggak yang kita terima ini betul-betul dari Rasul. Itu loh. Benar-benar enggak matan yang seperti ini, waktu matan itu maksudnya redaksi, Mbak. Redaksinya itu benar-benar seperti ini. Karena nanti begitu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla dengan yadul ulya khairun min yadis sufla, itu pemahaman bahasanya udah beda. Apakah al-yadul ulya atau yadul ulya? Ini namanya ilmu matan namanya. Apa ilmu matan? Ilmu redaksinya. Benar nggak redaksinya ini? Benar nggak Rasul pernah mengatakan demikian? Ini adalah tugasnya ilmu hadis. Jadi dia nggak memproduk hukum. Yang memproduk hukum adalah ilmu fikih. Jadi ilmu hadis khusus hanya ilmu naqd, ilmu menyalahkan, ilmu kritik. Tujuannya bukan menghasilkan produk hukum, tapi memeriksa kualitas sanadnya. Memeriksa apakah hadis ini betul-betul sahih, memang Rasul mengatakannya, atau ini buatan orang. Boleh jadi loh, Mbak. Misal nih dulu ada kalimat begini, al-badinjanu dawaun likulida. Kan kayaknya hadis ya itu ya. Bahwa terong itu adalah obat segala penyakit. Kenapa? Ternyata ini bukan hadis. Rasul nggak pernah ngomong. Ini ternyata ada orang yang memang dia itu setiap hari profesinya jual beli terong. Gitu. Biar terongnya laku, seakan dia buat hadis. Misal sekarang nih orang yang gembar-gembor hadis terus nih, yang penting pokoknya kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis. Misal nih, sekarang saya tanya, saya buat sebuah redaksi. Misal nih, al-khata'u fil iqta' khairun min ghairil iqta'. Misal, saya buat kaidah seperti itu, atau saya bilang ini adalah hadis Rasul rawahu Muslim misal nih. Tapi saya udah berbohong nih, Mbak. Dan padahal orang yang berbohong tentang Rasulullah itu tidak ada tempat kecuali neraka. Dan man muta'ammidan, dia sengaja
mengatakan bahwa ini hadis sebenarnya tapi sebenarnya bukan hadis, dia akan ditempatkan di neraka. Terlepas dari itu, misal orang pengen hidupnya lebih hebat, pengen hidupnya lebih dahsyat, pengen produknya lebih disukai oleh orang, dan dia kemudian buat hadis khusus. Misal saya katakan al-khata'u fil ita' khairun min ghairil ita', rawahu Tirmidzi misal. Ini kita berikan kepada orang yang nggak pernah ngerti dan kita sebut ini hadis. Ini berbahaya, Mbak. Boleh jadi orang percaya bahwa ini hadis, padahal bukan hadis, itu kalimat yang keluar dari mulut saya. Bahkan di kitab manapun tidak ada. Tapi seperti kalau kita dengar benar-benar itu. Dan itu kadang saya pakai untuk kaidah saja, bahwa salah memberi itu lebih baik daripada tidak memberi. Ini pernah saya keluarkan saat musyawarah tentang kesalahan di dalam tasarruf zakat. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa musafir yang salah diberikan itu kita berdosa. Jadi musafir itu harus diteliti. Sementara kita kan belum tentu tahu musafir ini benar musafir atau tidak. Lalu kaidah ini saya keluarkan dan semua orang diem, Mbak, di Palembang itu. Al-khata'u fil ita' khairun min ghairil ita'. Salah memberi itu lebih baik daripada tidak memberi. Nah, dari ini kemudian perlu yang namanya ilmu fikih. Artinya apa? Yang dahulu kita pelajari bukan ilmu hadis, tapi ilmu fikih dulu. Kenapa? Dengan kita mempelajari ilmu fikih, maka kita belajar jadi dokter. Itu loh, Mbak. Kenapa? Kalau kita hanya belajar hadis, itu apoteker. Kalau kita ibaratkan begitu. Jadi gini, kalau kita hanya belajar apoteker saja, Mbak, tanpa belajar ilmu kedokteran, bisa salah resep. Makanya manusia-manusia yang hanya mempelajari hadis, itu nanti orang-orang yang salah resep tuh. Jadi satu hukum diambil dari satu hadis. Dia ngotot dengan satu hadis itu. Padahal sebenarnya tidak bisa mengambil hukum kalau hanya dengan satu hadis, walaupun dia sahih. Karena tugasnya hadis itu hanya mengumpulkan. Misal begini contoh nih. Rasul itu dalam riwayatnya pernah beristinja dengan batu. Dengan 3 batu. Jadi 3 batu itu diputar di ujung kemaluannya, tiga batu lah gitu. Itu cuma ada caranya memutar batunya itu. Dan nggak boleh batu yang sudah dipakai kembali kecuali sudah kena hujan, kan begitu. Nah, bagaimana menyikapi ini? 2 ilmu inilah kemudian bekerja. Yang ilmu hadisnya mencari sumber. Apa benar Rasul itu pernah melakukan istinja pakai batu? Begitu sudah selesai, bahwa oh benar, validasinya sudah pas, bahwa Rasul pernah istinja pakai batu. Rawahu Muslim, ini kabar dari Muslim, sanadnya seperti ini, kemudian matannya seperti ini, sanadnya ini. Dari jalur Bukhari, sanadnya ini, matannya ini, misal nih. Sudah betul-betul valid, kemudian ilmu fikih memproduk. Ilmu fikih ini adalah apa? Dokternya tadi memberikan kemasan, memberikan apa kalau bahasanya itu resepnya. Apa resepnya? Apakah istinja pakai batu itu wajib apa sunnah? Itu loh, Mbak. Tapi Rasul pernah melakukan. Oh, ternyata Rasul melakukan itu karena pas nggak ada air. Tapi kalau kemudian produk hukumnya kita tarik bahwa istinja pakai batu itu wajib, maka air nggak perlu ada. Betul. Gitu loh, Mbak. Tapi kalau kita ngeyel, tahu ngeyel, Mbak? Ngengkel bahwa satu hadis bisa diambil hukumnya bahwa Rasul istinja pakai batu, maka kita nggak perlu air. Kalau seandainya fikih memproduk bahwa istinja pakai batu itu hukumnya wajib. Itu loh, Mbak. Seperti kemarin yang kita bahas di minggu kemarin, di Jumat kemarin. Bagaimana seorang mengambil hukum hanya satu hadis. Bahwa gelang yang dipakai itu dizakati, kan? Padahal di dalam ilmu fikih kan enggak. Tidak. Begitu, nah. Nah, ternyata di kitab Kifayatul Ahyar, yang itu sebagai rujukan banyak orang di kalangan pesantren, itu mengatakan bahwa kenapa kok sampai Rasul mewajibkan gelang yang dipakai itu dikeluarkan zakatnya, karena di masa itu masih haram hukumnya memakai emas di awal-awal
kebangkitan Islam di awal-awal Islam berkembang ketika itu. Sama halnya dengan saat ini, orang laki-laki pakai gelang emas, misal nih, walaupun hukumnya haram, dia masih ngengkel pakai emas, itu harus dizakati memang. Dia punya 80 gram emas, yang 10 gram dipakai, yang 80 gram disimpan, tetap dia bayar zakat kalau laki-laki. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Sementara nisab emas kan 85 gram. Padahal kalau itu wanita nggak apa-apa, Mbak. Mbak punya 90 gram, yang 10 gram dipakai, yang 80 gram nggak dipakai, itu kalau perempuan nggak bayar zakat. Kenapa? Karena memang boleh hukumnya memakai emas untuk wanita. Nah, di sini kaum muslimin bahwa, dan masih banyak ya contoh-contoh lain bagaimana pengambilan hukum itu bukan ada di kitab hadis, bukan ada di ilmu hadis, tetapi ilmu fikih lah yang memproduk hukum itu. Dengan apa? Dengan intisari dari Al-Quran, dengan intisari dari Al-Hadis, dengan intisari sejarah, dengan intisari athar, dengan intisari yang dilakukan oleh Rasulullah. Misal nih, ada hadis yang melarang berangkat ke kuburan. Misal nih, ada hadis yang melarang. Kan ada itu kan, hadis yang melarang ke kuburan, nggak usah ke kuburan. Tetapi kemudian fazuruha. Kemudian bagaimana? Boleh nggak berdoa? Ada kan kalimatnya la tad'u fil maqabir, jangan engkau berdoa di kuburan. Tetapi ternyata Rasul itu pernah malam-malam keluar dari rumahnya. Saat Aisyah itu berbangun di tengah malam, begitu Aisyah meraba-raba sampingnya, kok nggak ada Rasulullah. Dan kebiasaan Aisyah itu saat tidur bangun malam selalu tangannya mencari Rasulullah di mana. Karena saking petaknya itu kan kecil rumah beliau itu. Kalau Rasulullah berdiri sholat itu kakinya Aisyah itu dijulurkan saking sempitnya. Begitu nanti Rasul sujud, kakinya ditarik gitu. Ini dulu di masa Rasulullah begitu. Nah, ini saking sempitnya Rasul kalau pergi selalu kelihatan sama Aisyah, karena pas Aisyah tertidur mungkin pulas, hingga Rasul keluar rumah itu nggak diketahui gitu. Nah, akhirnya curigalah si Aisyah ini, kemana Rasulullah. Keluarlah beliau, kemudian dilihatlah ternyata Rasulullah di kuburan Baqi sedang berdoa. Pertanyaannya, Rasul orang yang maksum, yang doanya selalu diijabah. Kenapa harus ke kuburan untuk meminta doa? Untuk berdoa kepada Allah terhadap dosa-dosa orang-orang yang dikuburkan di Baqi. Ini Mbak, artinya perlu datang ke kuburan. Kemudian dari sini kemudian produk fikih mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum bahwa boleh berziarah. Bahkan diutamakan berziarah itu ya benar-benar datang ke kuburannya. Mendoakan yang dikubur. Bukan kita berdoa meminta kepada yang dikubur. Iya, satu itu. Yang kedua, nggak juga cukup berdoa di rumah, cukup perlu hadir gitu. Nah di situ Mbak, insya Allah. Oke, itu dulu kajian kita kaum muslimin. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Susilo Utomo dan para pendengar dimanapun Anda berada. Fikih PS ilmu hadis. Ilmu hadis ini sangat luar biasa sekali. Sedikit ada pertentangan, tapi ada juga yang dan harus jangan bertentang, nggak boleh bertentangan. Tidak boleh tinggal bertentangan. memakainya kita. Tinggal fleksibel lah ya maksudnya ya. Kita fleksibel mau menggunakan yang mana dengan situasi yang mungkin darurat atau bukan. Iya. Ustaz ya. Baik, buat Anda yang ingin bertanya-tanya boleh langsung bergabung bersama kami di layanan SMS, WhatsApp dan juga di layanan telepon 0735 481 800 atau di 0811 7241 800-nya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikutan gabung di sini. Kita masih terus menemani Anda. Bagi yang sudah ikutan bergabung, kita langsung saja. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Oh, Putra Tempe, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Amin. Amin. Silakan Pak. Oh, Ya. Pengertian. oh iya. Oh. Iya, iya. Nah, niat Bapak, halo. Halo Bapak. Ya, niat jenengan ngomong baliklah kau ke orang tuamu itu niat cerai apa enggak? Oh, iya, iya. Bukan Bapak, bukan ya. Oh. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh iya, iya. Iya, baik. Oke, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Baik. Iya. Sama-sama. Nah, sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Putra tempe. Nah, Iya. silakan Pak. Jadi taraktum fikum amroini intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasuli. Jadi aku tinggalkan kalian nanti ada dalam posisi di mana kalian itu berpecah-pecah. Maka untuk sampai pada kondisi yang paling benar adalah yaitu orang yang masih berpegang teguh pada dua, dan aku tinggalkan perkara dua itu kepada kalian. Kalau kalian memegang teguh kedua yang saya tinggalkan itu, maka kalian akan selamat. Maksudnya siapa di sini? Apa di sini yang dua perkara tadi, dua masalah tadi? Kitab Allah wa sunnata rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Nah, ini juga jangan kemudian digeneralisir bahwa sunnah itu adalah hadis. Bukan. Sunnah itu ya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang ditakrirkan Rasulullah. Itu yang maksudnya Rasul itu bukan hanya hadis gitu. Nah. Dan nanti setelah dari Al-Quran dan hadis ini lahir ilmu fikih. Begitu. Kenapa? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang memeras dari Al-Quran dan hadis jadi produk hukum gitu loh. Jadi maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah lah yang dimaksud adalah yang tamasaktum bihima tadi, yaitu kalau kalian memegang teguh dari dua yang saya tinggalkan. Apa? Al-Quran dan sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasul, dan sunnah Rasul itu juga bisa hadis, bisa ilmu fikih gitu Pak. Jadi insya Allah kalau kita masih berpegang teguh pada dua itu, maka kita disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ya ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu orang yang melakukan sunnah dan orang yang juga dia berjamaah. Berjamaah itu maksudnya apa? Dia tidak munfarid sendiri. Hukumnya berproses dari ulama-ulama. Ilmunya bersanad dari dia sampai gurunya, sampai Rasulullah. Itu maksud dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan insya Allah di Indonesia ini juga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Misal
Muhammadiyah masih ahlu sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang lainnya saya belum bisa mengatakannya demikian. Tapi dua kelompok besar di Indonesia ini masih ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah. Gitu Mbak. Nah, Pak, terus yang tadi bagaimana kalau kita di keluarga itu ribut, sering bertengkar dengan istri, terus sampai mengatakan pulanglah kau ke kedua orang tuamu misal nih. Dalam Al-Quran disebutkan, Mamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Dan dari tanda-tanda dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan di antara kalian itu pasangan. Azwaja litaskunu ilaiha, yang Allah niatkan membuat berpasang-pasangan itu agar kalian taskunu. Taskunu itu kalau bahasa kita sakinah. Nah, agar kita tentram hidupnya, agar kita tidak lagi terombang-ambing, agar biologis kita tersalurkan. Itu niat sebuah pernikahan. Litaskunu ilaiha, ha itu kembali kepada istri loh itu. Jadi begitu melihat istri damai, melihat istri seneng, melihat istri apalagi ada masalah di luar selesai. Jangan melihat istri malah jadi masalah. Ini bukan sakinah gitu loh. Dan kemudian bukan itu yang saya katakan, bahwa di dalam tafsir itu sakinah itu dari kalimat sakana yaskunu yang artinya tenang. Bahkan keluarga itu disebut sakinah kalau sudah ada masalah. Kenapa? Karena dalam kajiannya adalah sakanatil asjaru idza dhahabari. Yang disebut kenapa pohon itu tenang? Karena badainya telah berlalu, anginnya telah berlalu. Sakanatis safinatu idza dhahabari. Kenapa perahu itu bisa disebut aman? Bahtera itu bisa disebut tentram karena sudah ada badai dan badai itu kembali hilang. Gitu loh. Artinya apa? Keluarga yang sakinah itu bisa disebut sakinah kalau sudah ada pernah badai, sudah pernah ada badai di keluarga itu. Setelah badai berlalu, baru disebut sakinah. Kok kemudian keluarga ini nggak pernah ada badai, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada cekcok, kok tentrem terus dari awal? Maka keluarga ini nggak bisa disebut keluarga sakinah, tapi keluarga mutmainnah. Keluarga tenang saja, Mak. Bukan keluarga tenang yang disebut sakinah yang dimau oleh Al-Quran. Nah, di sini makanya pasti ada benturan karena memang lawan kita itu jenisnya beda, keluarganya berbeda, latar belakangnya berbeda, bahkan mungkin sukunya berbeda. Yang perbedaan itu kemudian dipaksakan harus berdiri, harus tidur, harus berbaring, harus satu atap untuk menjalani hidup ini. Pasti ada benturan. Nah, setelah ada benturan, nah sakinah itu hadir di dalam sebuah keluarga kalau sudah pernah ada badai. Kalau belum pernah, bagaimana kemudian kita antara laki-laki dan perempuan bisa menyelesaikan badai itu. Setelah selesai badai itu berlalu, maka keluarga kita disebut sakinah. Lalu bagaimana kalau kita ngomong pulanglah kau ke orang tuamu karena sudah jengkelnya? Kalau si laki-laki ini ngomongnya hanya memang artinya pulanglah sementara, tapi kalau niat di hatinya cerai itu, Pak. Hati-hati, iya. Cerai itu. Jadi kalau laki-laki itu ngomong pulang kamu ke orang tuamu, tapi niatnya bukan untuk pulang selamanya, hanya sekedar karena marah, itu tidak cerai. Tetapi begitu diniatkan dalam hatinya itu cerai, maka sudah terceraikan. Makanya kalau sebagai wanita dibilang begitu sama suaminya, maka tanyakan sama suami itu, Mas, jenengan nyuruh saya pulang ini mau ceraikan apa suruh pulang saja? Kalau suruh pulang nggak mungkin maulah saya, kenapa suruh pulang? Wong saya itu ikut kamu. Tetapi kalau niat sampean ngomong begitu cerai, aku pulang. Gituin aja. Perempuan-perempuan, hai. Wanita-wanita bila suaminya ngomong begitu, tantang sekalian tuh suami itu.
Mas ngomong begitu itu mau nyeraikan saya atau memang mau suruh pulang sebentar saya ke rumah? Karena Mas jengkel, kita bisa rancang dulu tuh kayak mana. Tapi kalau niatnya memang cerai, nggak apa-apa. Saya rela dicerai, pulang kamu. Tunggu sampai masa iddah. Masa iddah dia nggak kembalikan, ya sudah, berarti cerai beneran. Dan at-tolaku marataini, dan yang namanya tolak itu 2 kali. Setelah 2 kali nggak ada lagi tolak. Artinya nggak bisa lagi dirujuk gitu loh. Ini Mbak, jadi hati-hati kaum Adam berkata apapun itu akan kembali kepada niatnya. Kalau niatnya cerai, maka dia akan terceraikan. Dan seorang ibu, seorang istri juga harus menanyakan soreh tidaknya kalimat dari suaminya itu. Harus dijelaskan. Jenengan ngomong begitu itu untuk cerai, apa hanya untuk marah, apa hanya untuk saya supaya pulang. Nah itu Pak. Jadi kalau memang jelas, nanti baru akan ada hukum setelah itu. Berarti hukum fikihnya itu tergantung pada hati si suami itu. Itu Mbak, insya Allah. Oke, baik. Jadi ini semuanya diawali dengan niat ya, Ya, Pak Ustadz ya. ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih lanjut buat Anda yang mau bergabung lewat telepon 0735 481 800 ataupun SMS WhatsApp-nya di 0811 7241 800. Nah, kali ini kita buka dulu Pak Ustadz sambil menantikan yang mau coba telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Kungkilan Pak Ustadz mau bertanya dari hamba Allah. Kungkilan. Boleh. Kungkilan itu Batu Raja ya Pak Ustadz? Enggak, Kungkilan sini. Oh, di sini ya? Peracak Jaya. Oh, Peracak Jaya. Ya. Oke. Kadesnya Bapak Ustadz Imam. Oh gitu, iya. Pertanyaannya Pak Ustadz, dalam sholat itu ada wajib, ada juga sunnah. Bagaimana kalau kita banyak lebih menggunakan yang wajib, misalkan seperti takbir Pak Ustadz. Ini biasanya kalau dari ruku menuju takbirnya tidak dibacakan atau tidak disebutkan atau tidak digerakkan tangannya. Ini boleh nggak Pak Ustadz dalam sholat? Atau gerakan-gerakan sholat yang ternyata ada yang terlewat. Ini seperti apa? Mohon petunjuk Pak Ustadz. Karena di setiap masjid juga suka berbeda-beda. Seperti ada yang menggunakan kunut, ada juga yang tidak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Banyak banget ini. Mungkin saya rasa sebuah perbedaan dalam Ya, sholat ya Pak Ustadz. Kalau yang ambil pertanyaannya di sini intinya, misalkan seperti takbir dari ruku nih Pak Ustadz, kan Sami Allahu liman hamidah diangkat enggak tangannya? Kalau ada gitu. yang diangkat, ada yang enggak, Ya, artinya ya. seperti apa? Terus sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Ya, silakan. Gimana? Ya jawab telepon Oke, dulu ya ya. Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa Ibu? Bu Tut. Bu Catur, di sini Lipai. Oh gitu, silakan Iya. Ibu pertanyaannya. Oh yang Utang apa ini? Hutang apa Bu? Punya hutang. Oh, Mm-mm. oh iya. Oh iya iya. Oke, iya. orang tua yang meninggal atau yang itu punya warisan kan? Oke. Baik. Iya. Terima kasih Bu Catur, maaf terputus. Mungkin Oke, next saya udah bisa bisa silakan. memahami, udah bisa. Oke, yang pertama tadi tentang gerakan-gerakan sholat. Jadi mengangkat tangan itu tidak rukun. Jadi boleh mengangkat, boleh tidak. Ini khususnya. Kenapa? Karena dalam rukun tidak ada mengangkat tangan. Yang ada hanya takbir. Dan ingat, takbir itu nggak harus angkat tangan. Ya. Tapi angkat tangan lebih baik. Kenapa? Tapi juga nggak semuanya. Hanya yang angkat tangan ketika Allahu Akbar yang pertama. Nah, kemudian Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ya. Kemudian mau ruku. Mau ruku itu Allahu Akbar. Angkat sebentar, angkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, waktu mau sujud itu nggak harus mengangkat, nggak usah mengangkat. Ya, karena- Bahkan tidak diisyaratkan untuk mengangkatnya.
Dan semua mengangkat tangan itu tidak menjadi rukun. Ingat, hanya sunnah saja. Jadi Gitu. boleh juga tidak. Boleh juga tidak, gitu, untuk mengangkat tangan itu. Tetapi di rakaat ketiga setelah dari sujud itu angkat tangan agar bisa membedakan bahwa dia itu masuk di rakaat ketiga. Ya. Begitu rakaat keempat nggak usah lagi. Setelah sujud angkat tangan. Kenapa di sini ada perbedaan? Ulama mencari ijtihad, ulama berijtihad agar kita nggak lupa rakaat. Oh, berarti saya tadi angkat tangan ya. Oh, berarti ini rakaat yang ketiga. Kenapa kalau rakaat yang keempat saya nggak angkat tangan? Jadi rakaat pertama angkat tangan, rakaat kedua nggak usah angkat tangan dari sujud, rakaat ketiga angkat tangan dari sujud. Ini untuk membedakan berarti dia sudah dapat 3 rakaat. Ya. Agar kita nggak lupa. Tetapi ingat bahwa mengangkat tangan tidak ada disebut rukun di dalam kitab fikih. Yang ada adalah takbiratul ihram, yaitu membaca takbir Allahu Akbar. Itu yang rukun. Bacaan takbirnya itu yang rukun. Mengangkat tangannya beda dengan takbir. Mengangkat tangan takbir. Takbir itu adalah qaulu la Allahu Akbar. Dan kadang kita memang rancau pemahamannya bahwa setiap takbir harus angkat tangan, atau memaknai takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar sekaligus angkat tangan. Enggak. Angkat tangan itu tidak bagian dari takbir. Angkat tangan, takbir beda pemahamannya. Nah, memang kemudian di sana dibahas di ilmu-ilmu fikih, tetapi enggak semua ilmu fikih membahasnya tentang angkat tangan gitu loh. Kalau di ilmu fikih Fathul Qorib itu nggak ada angkat tangan. Tetapi nanti kita buka fikih lain ada angkat tangan, tapi juga bukan rukun. Raf'ul yadi namanya, mengangkat tangan. Nah, itu jadi apa namanya ibu tadi? Ibu siapa? Ibu siapa? Iya, ibu. Oh. Jatuh. Bukan, yang ini. hamba Allah. Hamba dari Allah. Oke, Kungkilan. hamba Allah dari Kungkilan. Seperti itu jawabannya. Lalu bagaimana kemudian? Kok ada orang yang mengatakan kunut itu adalah sunnah? Memang tidak ada yang mengatakan kunut itu rukun. Artinya tidak melakukan kunut pun tidak apa-apa. Tetapi mazhab Syafi'i memasukkan kunut sebagai sunnah abad. Apa sih sunnah abad? Sunnah abad itu bila ketinggalan itu kalau lubang terus ditutup itu apa namanya? Ditambal dengan sujud sahwi. Saya ulangi, kalau mazhab Syafi'i tahiyat akhir dan kunut itu adalah sunnah abad. Apa sih sunnah abad? Sunnah abad ini bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Beda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Contoh sunnah hayat itu lupa tidak baca bacaan iktidal, lupa tidak baca bacaan ruku. Waktu ruku nggak baca apa-apa, itu nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Karena bacaan iktidal, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud itu sunnah hayat. Ingat, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kalau sunnah hayat itu ketinggalan kita melakukannya, tidak disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Tetapi kalau sunnah abad ketinggalan disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Apa sunnah abad bagi mazhab Syafi'i? Tahiyat awal dan kunut subuh. Nah, makanya kalau jenengan, insya Allah jenengan juga kayak saya mazhabnya Syafi'i, dan mungkin juga orang ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau jenengan ketinggalan kunut dan lupa, bukan niat meninggalkan, lupa dan memang berprinsip dan memang meyakini bahwa kunut itu adalah sunnah abad, maka begitu nanti ketinggalan, sebelum salam jenengan sujud 2 kali. Apa bacaannya? Subhana man layanamu walayashu. Subhana man layanamu walayashu. Itu 3 kali, kemudian baru salam. Itu disebut sujud syahwi.
Itu Mbak. Oke, baik. Saya rasa jelas ya. Jadi Mbak tinggal ya insya Allah Mbak Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ikutilah yang kunut adalah abad. Meski begitu, inilah namanya produk fikih tadi Mbak. Kalau kita hanya bersandar pada satu hadis bahwa Rasul, kan ada tuh hadis Rasul tidak kunut. Ini sekaligus saya mau tekankan kajian kita ini, bagus pertanyaan ini sesuai dengan kajian. Rasul dalam hadis dikatakan Rasul tidak kunut. Tetapi ada hadis juga yang mengatakan Rasul kunut sampai beliau meninggal dunia. Kalau kita hanya produknya produk hadis, kita hanya pakai ilmu hadis, hadis saja udah bertentangan nih. Bagaimana kemudian kita menghukuminya? Maka kemudian nanti akan pecah dua kelompok ulama. Ada ulama yang tidak memasukkan kunut sebagai sunnah, ada ulama yang memasukkan kunut sebagai sunnah. Gitu loh. Bahkan ada sekarang ini orang yang hanya pakai hadis satu itu, mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, kan aneh. Apa dia nggak baca bahwa ada hadis juga yang mengatakan bahwa Rasul itu kunut sampai meninggal dunia? Sementara dia dengan bangganya ngomong, memang ada hadisnya kunut itu, tapi hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti bid'ah. Ada ulama yang mengatakannya demikian, jelas-jelas mengatakan demikian. Mungkin sebagian pendengar menyadarinya, mungkin sebagian sahabat Facebook juga yang melihat sekarang ini menyadarinya siapa yang ngomong itu. Berarti apa? Dia hanya satu hadis sudah jadikan produk hukum. Itu salah besar. Sementara hampir seluruh kitab fikih yang mazhabnya mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa kunut itu sunnah, gitu loh. Bahkan mayoritas sunnah abad, bukan sunnah hayat. Yang sunnah abad itu bila ketinggalan ditambal dengan sujud syahwi. Tapi ada ulama yang hanya satu hadis, pakai satu hadis langsung membuat produk hukum. Hukumnya bid'ah lagi. Padahal tidak ada dalam hukum itu bid'ah, itu tidak ada. Hukum itu hanya ada 5. Wajib itu haram, anunya kebalikannya. Sunnah itu bukan bid'ah, kebalikannya, tapi makruh. Sunnah itu apa? Saya lihat nih. Sunnah itu mayuthabu ala filihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan nggak apa-apa. Sementara makruh mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala filihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan nggak apa-apa. Kan kebalikan tuh Mbak. Kan kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Misal seperti jengkol, lebih baik meninggalkan jengkol dapat pahala, meninggalkan jengkol. Walaupun makan jengkol juga boleh. Seperti itu Mbak. Jadi nggak boleh, sama sekali kita nggak boleh mengambil hadis satu langsung dijadikan hukum. Bahaya. Seperti jenengan minum obat tanpa resep dokter, bisa mabuk, bisa mati jenengan. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Insya Allah itu Mbak. Baik. Terus tadi yang pertanyaan ibu tadi, ya kan, apakah hak waris wajib untuk membayarkan hutang? Jadi pernah suatu ketika datang seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasul, ibuku meninggal, walaha siyamun, hal an addiha as-saum. Ya Rasul, ibuku meninggal dan dia punya hutang puasa. Apakah saya harus membayarnya? Nah ini baru boleh nih pakai hadis nih. Pakai hadis itu sekedar sebagai landasan kita mencari hukum selanjutnya. Nah itu Nah ternyata di situ ulama bersepakat bahwa orang yang meninggal dan dia ketinggalan atau punya hutang puasa, maka ahli warisnya harus membayarkan puasanya, Bu Catur. Nah itu. Ini puasa. Bagaimana sholat? Sama. Bagaimana hutang uang? Sama. Itu juga hutang. Lawang hutang sekarang gini, kalau ibumu punya hutang kepada orang lain, apakah kamu tidak membayarnya? Ya tetap membayarnya, sama. Hak dia juga seperti itu, puasa dan sholat gitu. Makanya Bu Catur,
Jadi nggak ada hadis yang mengatakan bahwa ahli warisnya membayarkan hutang yang meninggal, bukan. Tapi justru analoginya lebih dalam. Ini pakai kias namanya. Lawang puasa saja sama Rasul disuruh membayar hutang puasa, apalagi hutang uang. Makanya Rasul kalimatnya, bagaimana kalau sekarang ibumu punya hutang uang, apakah kamu akan membayarnya? Iya ya Rasul, membayarnya. Begitu juga puasa lebih berhak untuk dibayarkan. Nah ini Ibu catur, jadi jangankan kok uang, itu analoginya begitu. Jangankan kok uang puasa dan sholat aja harus dibayar gitu loh. Makanya kalau Bu catur punya ibu nih yang sekarang lagi sakit berbaring nggak bisa sholat, maka itu sudah kita bahas kemarin, itu juga harus dikodok. Siapa yang mengkodok? Ya ahli warisnya. Walaupun di mazhab Syafi'iyah ada 3, didoakan saja, dibayar fidyah saja, atau dikodokkan. Tetapi kalau saya disuruh memilih dari 3 ini, saya akan memilih yang dikodok. Kenapa? Yang dikodok akan lebih aman gitu loh. Kenapa? Karena banyak juga keterangan orang yang meninggal itu sangat menderita di sana, ingin kembali ke dunia ini, dan mereka ingin sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mereka sudah Allah tunjukkan betapa pahalanya dahsyat, dan mereka sudah ditunjukkan oleh Allah betapa hukuman yang dahsyat ketika mereka meninggalkan sholat. Nah itu Mbak. Makanya Bu catur, jangankan kok harta, ingat sekali lagi analoginya begitu. Jangankan kok harta, puasa ibumu itu juga kalau memang dia punya hutang harus dibayar dengan puasa. Begitu juga sholat. Yang lebih detail lagi tentang sholat qadha, boleh hubungi saya di 0813 77750279. Saya ulangi, 0813 77750279. Memang betul-betul sholat harus diqadha. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita coba kembali. Ya. Bagi Anda yang masih ingin bergabung melalui layanan telepon, masih kita tunggu di 0735481800. Pertanyaan kembali nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari hamba Allah wabarakatuh. di Blitar, apa artinya kalau kedatangan ular dan ular itu berhenti pas di pintu samping rumah? Soalnya kejadian itu sudah 2 kali saya alami. Dan apa artinya kalau mimpi kita sendiri yang meninggal? Kita sendiri yang meninggal. Dan yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustadz, nyimak Pak Ustadz. oh ya. Yang ketiga, Muslim. apa artinya kalau mimpi kita sendiri menikah? Pak Ustadz, Mbak Yola, terima kasih. Jadi gini, ular ya kalau secara fikihnya sih nggak ada ya Mbak ya. Ular datang ya mungkin dia kesasar aja gitu kan. Cuman kalau sedikit kita flashback kepada kebiasaan hukum di Indonesia atau budaya atau mungkin kalau bahasa Jawanya klenik lah gitu ya. Itu biasanya kita punya nadar tuh. Oh gitu. Ini bukan hukum ya, saya sampaikan bukan hukum fikih ya. Ada nadar yang belum terbayar. Biasanya begitu. Kalau sampai 2 kali dia mau masuk rumah, ada nadar yang belum terbayar. Ingat-ingat itu Ibu. Atau siapa yang bertanya tadi, berarti ada nadar yang belum terbayar. Itu. Pertanyaan kedua tadi apa Mbak? Yang kedua, kalau misalkan kita mimpi meninggal dunia, tapi dia sendiri nih yang mimpi meninggal Insya Allah dunia. masih panjang umurnya. Amin. Karena saya juga pernah mengalaminya dan alhamdulillah itu udah lama sekali gitu. Dan Kalau sekarang kita mimpikan orang tua kita Pak Ustadz, Insya Allah panjang umur. dikafani, Insya Allah panjang umur. panjang Panjang umur Insya Allah. Kebalikannya itu Insya Allah. Kebalik, amin. Iya. Karena saya sering memimpikan mertua, dan mertua ini sekarang udah 80 lebih. Masih sehat, masih makannya masih sehat, masih bisa jadi imam masjid. Mertua itu. Silakan. Baik, kita coba telepon Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak siapa? Bapak? Terputus-putus. Boleh langsung dengan pertanyaannya? Waalaikumsalam. Dari mana Bapak tadi? Rian Bandung, yang keras nah. begitu dong. Oke, Bapak siapa namanya Pak? Tadi nggak jelas.
Oh, Yanto Pak Riang Yanto Riang Bandung. Alhamdulillah. Silakan Pak Oke. pertanyaannya. Oh, oh. Oh iya. Heeh. Heeh. Iya, 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 iya. Halo, nggak jelas. Hilang-hilangan. Oke. Halo Bapak. Mohon maaf suara Bapak terputus-putus. Mungkin intinya karena orang tuanya sakit dan tidak bisa berangkat, apakah digantikan atau dikembalikan ke Menak? Begitu Pak? Oh, Oke. iya. Ada lagi pertanyaannya Pak? Oh, Oke, oke. terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam. Jadi bapaknya sudah Ya. sakit keras Pak Ustadz. Jadi nggak mungkin lagi untuk bisa berangkat. Jangan bilang nggak Oh, mungkin. katanya. Ya, jangan bilang nggak mungkin Bapak dari Pak Yanto dari Riang Bandung. Coba diusahakan dulu. Konsultasi dulu sama Kementerian Agama. Bukan itu. Sekarang gini, oke, kalau itu nanti jenengan bisa langsung hubungi Kementerian Agama. Artinya bagaimana kalau emang betul-betul beliau tidak bisa berangkat. Satu. Yang sementara ini jenengan lakukan, coba jenengan ikuti instruksi saya. Instruksi lagi apa ya? Saran lah. Saran saya begini, Bapak. Coba Bapak hadiahkan Fatihah 17 kali setiap selesai sholat. Minimal setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Semua anaknya coba dihadiahkin Fatihah untuk dia. Saat di 17 kali yang di Fatihah 17 kali, coba jenengan berhenti di iya kana budua iya kana stain. Ya Allah, sembuhkan sakit bapakku hingga bapakku engkau panggil ke tanah haram. Kemudian ditutup ihdinas siratal mustaqim dan sampai selesai. Saya ulangi, coba jenengan dan keluarga, anak-anak bapak itu atau keluarga jenengan, saudara jenengan, setiap selesai sholat, atau kalau nggak bisa setiap selesai sholat, setelah subuh dan setelah maghrib, dihidiahi Fatihah bapak itu. Ilarwi, bukan ruhi, ilarwi, rok wawu, ilarwi. Nah itu. Fatihah 17 kali, di 17 kalinya, di Fatihah yang ke-17 kalinya, iya kana budua, iya kana stain, berhenti. Dan kemudian jenengan berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit bapakku dan panggillah beliau ke tanah haram. Terus setelah selesai sholat, itu tadi kan minimal maghrib dengan subuh. Setelah selesai sholat, jenengan baca Allah, Allah, Allah sebanyak 66 kali. Dan setelah 66 kali fokus jenengan doa hanya satu saja. Minta, ya Allah, sembuhkan bapakku dan panggil dia ke tanah haram. Dicoba Pak, masih lama kok waktunya. Dicoba Pak, 3 bulan saja. Insya Allah kalau emang Allah takdirkan beliau ke tanah haram, akan sembuh insya Allah. Nah, kalaupun nanti sudah berdoa begitu masih belum sembuh, berarti memang beliau tidak ditakdirkan ke sana. Dan nanti baru dihubungi Kementerian Agama. Bagaimana, apakah insya Allah kalau dana tetap tidak akan hilang. Tetapi bagaimana, bisakah dibadal atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kayaknya nggak bisa dibadal, itu nanti kayaknya dikembalikan aja uangnya kayaknya. Tapi nggak tahu kalau sekarang punya peraturan baru. Langsung hubungi ke Kementerian Agama, seperti itu. Jadi ingat Bapak ya, tadi apa Pak? Kalau masih kurang jelas bisa hubungi ke saya 0813 7775 0279. Insya Allah. Baik, kita coba telepon kembali Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Oh iya, boleh tambah lagi. Ibu siapa ini? Ibu Catur. Oh iya, Ibu Catur. Apa? Ya. Ya, ya. Oh. Ya,
Istighfar itu sebelum subhanallah subhanallah 33 kali itu Bu rentetannya. Iya. Baru kalau bisa tahlil. Tahlil sebelum doa itu tahlil. Ya. Halo? Terus? Salat awabin. Kalau setelah maghrib salat awabin nih Bu. Oh iya iya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Kalau memang Ibu Catur bisa continue apa yang mau dibacakan, fokus satu. Silakan mau baca apa aja, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, atau la ilaha illallah. Monggo pilih di antara itu yang Ibu senengi di hati. Itu kalau emang tidak ada niat apa-apa, monggo itu. Didawamkan setelah selesai maghrib. Sudah selesai semua, awabin selesai, kok masih belum isya. Nah, nunggu itu jadi zikir yang kita lakukan berganti nama menjadi wirid. Apalagi kalau kita sampai terus dawam, itu menjadi wirid kita. Makanya nanti begitu jenengan masuk thariqah, nanti akan ditanya oleh mursyidnya, "Hei ibu sudah punya aurat apa? Ceritakan nanti." "Saya sudah punya aurat ini Pak Kiai," gitu. Aurat itu berarti zikir yang sudah dilakukan terus menerus. Silakan Ibu, semuanya bagus, saya nggak bisa anukan. Ya kalau bisa, kalau emang masih panjang, sholawat juga jangan lupa. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, kemudian sholawat 1000 kali. Bagus sekali itu. Kalau bisa kita lakukan, akan ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan segalanya. Kalau kita udah punya aurat, ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan segalanya, saya katakan. Perubahan keimanan kita, perubahan pemahaman kita kepada agama, perubahan kita dekat dengan Allah, perubahan mudah menerima kebenaran, perubahan mudah menerima ilmu, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi. Makanya Ibu kalau bisa, Ibu coba sekarang, ini sekedar saran saja, Ibu baca Allah saja. Ibu baca Allah, tapi fokus. Kalau memang permintaan dunia, fokus pada Allah itu. Allah. Mungkin selesai semuanya, yang hasbunallah selesai, yang wirid-wirid aurat-aurat kita selesai. Nah kemudian sebelum isya itu bisa Ibu baca Allah. Coba Ibu minta sesuatu yang mustahil untuk Ibu. Ini Bu, Ibu minta yang mustahil. Kenapa? Karena kalau doa itu masih masuk akal, itu bukan doa, tapi itu hanya sekedar harapan. Tetapi doa itu harus yang nggak masuk akal. Misal Ibu minta coba yang nggak masuk akal, insya Allah akan terkabul, asalkan punya syariat loh ya. Jangan minta yang nggak masuk akal, minta suami 2, nggak boleh. bukan itu menyalahi syariat. Minta yang masuk akal. Misal Ibu belum punya mobil, minta mobil yang kayaknya jalan untuk punya mobil itu sulit. Misal nih, coba Ibu baca Allahnya dipanjangin, Allah 66 kali. Setelah itu berdoa fokus satu saja, nggak boleh lebih. Diulang lagi kalau perlu. Allah 66 kali, berdoa lagi. Masih ada waktu, ulang lagi. Allah 66 kali. Insya Allah Bu. Insya Allah. Baik, ini amalan luar biasa ini, saya bocorkan ini. Bocoran nih. Alhamdulillah dapat ilmu ya hari ini Pak Ustadz. Tapi untuk lebih lanjut, bagi Anda yang ingin konsultasi secara langsung, boleh. bisa hubungi Pak Ustadz Susilo Utama. Ya. Nomor Pak 0813 7775 0279. Oke, terima telepon atau cukup Pak? WA juga boleh. Oke, enggak. Maksudnya sekarang gimana waktu? Silakan satu lagi, insya Allah. Ya. Oke, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Silakan pertanyaannya singkat, Mbak. Oh iya.
Jadi gini Ibu, iya. Waalaikumsalam. Singkat ya. Kita berdoa itu kan ada kalanya berdoa tentang akhirat. Ya Allah, ampuni dosaku. Itu doa itu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Itu doa-doa untuk akhirat. Nah, karena kita di dunia ini boleh juga berdoa untuk dunia, gitu loh. Misal nih, Mbak ini nggak punya akses untuk jadi pegawai negeri misal nih. Tapi jenengan fokus dan memang usia masih memungkinkan. Jangan kemudian nggak pernah sekolah mau pengen jadi pegawai negeri, enggak. Yang masuk akal itu yang nggak masuk akal itu artinya nggak ada akses, gitu loh. Ya kalau seandainya jenengan nggak sekolah, jenengan nggak juga kerja di kantor, tahu-tahu minta jadi pegawai negeri kan mustahil namanya. Ini bukan nggak masuk akal yang demikian. Itu nggak usah dikerjakan. Misal begini, jenengan tetap kerja di kantor. Dan kayaknya akses untuk menjadi pegawai negeri itu nggak mungkin. Coba jenengan doa gitu loh. Itu berarti permintaan yang nggak masuk akal kan? Wong akses tuh nggak punya, tapi pengen jadi pegawai negeri misal nih. Coba doa ini. Allah 66 kali, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Setelah itu berdoa gitu loh. Kenapa kalau kita hanya minta rezeki 50 juta, itu kecil itu. Kecil itu apa? Itu masih mungkin gitu kan. Coba kalau saya minta mobil, misal, padahal nggak punya akses nih, nggak punya usaha untuk ke arah mobil, nggak punya usaha untuk biar dapat rezeki banyak beli mobil, tapi kita fokus satu, Mbak. Allah. Itu dilakukan berbulan-bulan, jangan cuma sebulan, jangan bulan 2 bulan, dan terus menerus setelah selesai sholat, Allah 66 kali dan berdoa, insya Allah. Yakin sama Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kajian hari ini sangat luar biasa. Tampaknya lain waktu mungkin bisa tambah jam. Insya Allah. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita tutup mungkin ada kajian sebagai kesimpulan kita di siang hari ini. Terima kasih Mbak Yola, pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, Bapak Sarwani Sukri juga sedang menonton. Insya Allah bahwa saat mereka memahami bahwa ilmu hadis kaplingannya itu, ilmu fikih kaplingannya itu, maka tidak akan mungkin orang akan mengambil satu hadis lalu kemudian menentukan hukum fikih. Tidak akan mungkin. Kenapa? Itu seperti menabang pohon pakai silet. Memang salah jalan dan salah ukur. Artinya silet memang tajam, tapi silet bukan untuk menebang kayu. Tajamnya silet itu untuk mengiris tipis-tipis. Yang mengiris apa ya, mengiris berambang lah mungkin, atau mengiris apa. Tapi kalau untuk menebang kayu harus pakai kampak. Artinya apa? Bahwa saat ada polemik di antara ilmu fikih dan ilmu hadis, maka ambillah ilmu fikih dulu. Karena ilmu fikih itu dia adalah kumpulan dari pendapat-pendapat yang ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Dan satu hadis itu tidak akan cukup untuk menentukan satu hukum. Innama likulli jurhin bur'un walabur ali majarah harisan. Kalau pedang lagi ketemu mas harapan sembuh, kata lisan lukai hati kemana obat dan dicari. Tawali qafiyah mil qadim insyaallah in uridu illa islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Susilo Utomo dengan apa yang menjadi kajian hari ini sangat luar biasa. Insya Allah Allah selalu memberikan nikmat sehat, keselamatan untuk Ustadz dan keluarga. Dan tentunya kita yang sudah mendengarkan program acara Mutiara Qalbu hari ini terus diberikan rahmat dan hidayah kepada Allah untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk masyarakat Oku Timur yang sudah bergabung. Acara ini spesial kami persembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan kita ikuti acara selanjutnya.